ngideh tagola kulo kadine, apang sida bali katamu adi. Bali ngideh tagola kulo kadine, apang sida bali menumpahang rindu. Oke. Agung Wirasuta. Itu identik ya dengan Tresna Garang Kulo ya? Benar sekali. Kalau menyebut Agung Wirasuta, penggemar lagu Bali ingat Tresna Garang Kulo. Atau sebaliknya gitu ya. Dan itu tahun berapa ya lagu itu? Udah lama banget ya? 2003. 2003 berarti 20 tahun yang lalu ya? Betul. Tapi itu masih berkesan sampai sekarang ya? Sangat berkesan. Kalau ada yang mengatakan bahwa walaupun sebelumnya sudah pernah rekaman, tapi buat Tresna Garang Kulo itu benar-benar menjadi momentum arti yang melejitkan nama Agung Wirasuta. Bagaimana pendapatnya? Benar nggak? Pas dan cocok. Dan kalau Tiang pun merasakan banget bagaimana waktu itu ya. Dimana lagu itu benar-benar diterima di masyarakat. Kemudian lewat lagu itu juga saya merasakan yang namanya royalti. Berarti yang sebelumnya belum pernah ngerasa? Ada, cuman tidak sebesar di Tresna Garang Kulo. Masih ingat nggak berapa keping kaset waktu itu jual? Kalau menurut laporan produser di luar bajakan kita kan nggak tahu. Betul sekali. Tapi yang jelas fantastis lah. Puluhan ribu sampai waktu itu ya. Nah, Agung sendiri kan mulai menyanyi sudah sejak lama, Agung. Sebelum 2003 udah nyanyi-nyanyi. Dari kecil malahan. Sudah ikutan lomba dari SD. Bukannya setelah remaja itu baru ikut lomba-lomba keroncong itu? Dari SD. Dari kecil? Ya, mewakili sekolah. Kemudian ajang pesta kesenian Bali. Gitu. Udah lagu Pop Bali waktu itu? Sudah lagu Pop Bali. Cuman kan waktu itu kalau pesta kesenian Bali identik dengan lagu-lagu yang apa namanya? Ya, orang bilang lagu seni gitu lagu seni. Dibilang kurang komersil. Betul. Sehingga sangat dirasakan juga perjuangan yang begitu berat untuk masuk ke dapur rekaman itu susah juga, walaupun sudah mengantongi juara. Iya, mengantongi juara. Artinya sebetulnya ketika mulai ikut lomba-lomba itu niat Agung memang targetnya rekaman gitu ya? Kalau awalnya tidak, hanya sebatas untuk mengaktualisasikan diri. Hobi saya memang menyanyi. Menyanyi. Gitu. Dan artinya memang nggak kepikiran bahwa bakal jadi penyanyi rekaman populer. Nggak sejauh itu gitu tidak ya? Sejauh itu. Nah, waktu itu ketika ada perubahan sistem penilaian dalam ajang pesta kesenian Bali, yang mana sebelumnya dalam bergu gitu kan. Nah, di tahun 2000 ada pemilihan bintang pop Bali dalam pesta kesenian Bali tersebut. Mulai ada ya waktu itu. Betul. Dan itu konsepnya dirubah solo. Saya ikutan, Astungkara menjadi juara 1 waktu itu. Kemudian lagunya diambil oleh Aneka Record. Jadi saya masuk ke Aneka Record. Itu yang pas barengan lagunya dilombakan juga kalau nggak salah. Betul. Lomba lagunya, terus kemudian lagu itu dibawakan oleh finalis-finalis gitu. Betul. Ya, kalau salah. Dalam album kompilasi bertajuk Napi Wastana, ya lagu perdana Titiang Nike. Apa ya waktu itu jadi Kalau lupa. semua Betul, kalau semua. Rapnya dikit masih enak. Petang lemah gimana, Bung? Petang lemah balistata ngaleh gae di jalan-jalan. Itu seperti itu. Kalau Bos Babah pernah cerita kalau nggak di sini juga. Lagu itu sebetulnya dia mungkin sebetulnya dia nggak kebayang bahwa ini lagu ini untuk Agung Wirasuta, nggak kebayang sebetulnya ya. Saya pun mengikuti waktu itu, tapi jujur ya, ketika awal mengikuti ajang tersebut, keyakinan dalam diri itu besar. Ini kayaknya cocok banget dengan apa yang menjadi karakter saya gitu. Artinya lagunya tidak terlalu bukan tidak populer, lagunya tidak ngepop banget, tapi juga tidak terlalu seni banget gitu, juga ada unsurnya itu ya. Betul. Tapi ketika ditunjuk oleh Aneka Record rekaman itu, harapan Agung sebenarnya apa pada waktu itu? Karena kalau nggak salah, kalau semua itu kan
walaupun tidak se-booming Tresna Garang Kulo, tapi lumayan dapat respon juga itu kan. Lumayan, sebagai pendatang baru waktu itu sudah mendapat tempat lah di hati pemirsa, di hati pencinta lagu pop Bali, dan utamanya juga lewat lagu itu saya dinobatkan menjadi penyanyi pria terbaik, pendatang baru. Karena rekaman pertama, dan itu disusul ada Metekep Botol, betul. Apa memang ini agak-agak beda, Gung. Kalau penggemar lagu pop Bali mungkin dapat menyimak, ini ada perubahan yang mendasar dari Gung Wirasuta waktu itu. Dari awalnya ikut lomba, mungkin lebih ke keroncong atau apa. Begitu masuk lagu yang di PKB yang direkam itu tadi, mulai agak pop-pop, sedikit pop yang ada nuansa Balinya, ya kayak seperti itu dah. Lalu semua Metekep Botol. Tapi begitu 2003 berubah dalam tanda kutip agak ngeranyik bedek itu dengan Tresna Garang Kulo. Dalam artian begini. Itu memang direncanakan bagaimana, Gung? Itu salah satu tantangan ya waktu itu, karena jujur mengikuti lomba itu selalu menampilkan, boleh dibilang yang perfect gitu ya. Betul. Sesuatu yang sempurna dalam artian di mata dewan juri, penampilan dengan teknik vokal yang luar biasa, nafas panjang segala macam kan. Nah, ketika itu ada tantangan juga, jangan dong nyanyinya serius-serius terus gitu. Dari siapa? Dari penggemar atau dari siapa? Dari penggemar dan juga dari penyanyi senior gitu. Dianggap serius dan lagunya kok melo banget ya kedua-duanya waktu itu. Betul banget. Nah, dari itu saya merasa tertantang, dan kebetulan ini berjodoh juga dengan Aji Kobar Jempe gitu. Sebenarnya kalau boleh dicerita flashback sedikit, lagu Tresna Garang Kuluk itu bukan sebenarnya untuk saya dibuatkan. Awalnya bukan? Bukan. Jadi karena jodoh aja, semesta yang mau mengirimkan sinyal. Cerita dapatnya itu gimana gitu, dan sebetulnya untuk siapa sebetulnya? Kalau boleh nyebut, Gung. Kalau boleh disebut sih sebenarnya ya kurang etis sih juga yang nyebutnya. Tapi jelas nanti di luar kamera aja. Betul, di luar kamera. Yang jelas lagu itu menurut penuturan dari sang pencipta nih, dari Aji Kobar Jempe, ini sebenarnya awalnya bukan buat Jung gitu. Agak ini juga sih sebenarnya waktu itu. Nggak enak. Ada enak. Ntar dikira saya nyabot atau gimana, nyerobot segala macam. Tetapi justru di situ merasa tertantang. Saya harus bisa nih, harus ngambil poin juga. Jadi kesempatan ini tidak boleh hilang begitu saja. Kemudian Gayung Bersambut, Pak Oko Swetanaya juga mendukung banget gitu. Termasuk Mas Eko. Ayo Jung, garap yang gini, ini agak beda nih. Kamu keluar dari jalur kamu nih, dari rel kamu gitu. Ya udah, tertantang dengan gaya yang sedikit nyeleneh, meranyik, betul. Astungkara ya di luar dugaan juga gitu. Bisa benar-benar diterima, dan walaupun di satu sisi pembajakan kala itu sangat banyak, sedang kencang-kencangnya, tetapi ada juga yang kebanggaan dalam diri gitu. Melalui mungkin kesenggol, setiap dagang itu muter lagu itu. Gitu. Dan luar biasanya lagi, masyarakat itu bener-bener gimana sampai anak kecil hafal lagunya itu ya. Dan yang uniknya juga, sampai saat ini setelah lebih dari 20 tahun masih dikenang, dan juga yang rata-rata waktu itu masih kecil, sekarang kan sudah nambah 20 tahun lebih dong. Bernostalgia. Dan anaknya juga suka gitu ya. Ada rencana mau dinyanyikan ulang? Ada pastinya. Ada. Ini kan momennya tepat, Gung. Pas 50 tahun umurnya. Ulang tahun Mas Agung Wirasuta merilis ulang. Saya awali dari lagu Benang Tresna yang kebetulan lagu yang itu, kemarin. Iya betul. Baru pekan 3 hari yang lalu ya Pak? 3 hari yang lalu betul. Lagu itu juga berada dalam satu album dengan Tresna Garang Kulo. Yang mana lagu itu juga hasil karya saya perdana waktu itu. Nah, berawal dari ini mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak bisa berkarya gitu, sebagai pancingan lah juga. Termasuk lagu-lagu lama yang sekiranya masih bisa digarap lagi. Betul banget. Nah, kalau gara-gara Tresna Garang Kulo itu juga orang mengatakan, sebelum Tresna Garang Kulo ada satu cerita lagi yang mau saya tanya, Gung. Ini momennya kan, lagu keroncong oke, festival oke, lagu yang bernuansa Bali oke, lagu yang agak bercanda oke. Kemudian tiba-tiba kan ketika Bom Bali itu sempat membuat All Artists Aneka Record, sempat rekaman lagu pop modern dan berbahasa Indonesia. Agung bisa juga Mata Elang ya Mas. Mata Elang bukan elang mata ya. Mata Elang.
itu kalau ada yang mengatakan kemudian Mbak Agung Wirasuta itu penyanyi serba bisa. Gimana komentarin lu? Ya, dia lagu apa banget ya? Peragat gitu. Astungkara itu merupakan berkah ya buat saya gitu. Jadi tapi yang jelas kita harus senantiasa melakukan yang terbaik. Sampai saat ini pun saya masih tetap belajar dan belajar gitu. Tidak hanya di keroncong. Kemarin juga bisa masuk ke dangdut karena ditunjuk menjadi panelis Liga Dangdut Indonesia waktu itu. Oh iya, sempat ikut kompetisi juga ya. Golden Memories dangdut juga. Oke. Ya. Terus kemudian lagu Goyang Senang kemarin juga Goyang Linggis oke juga. Kejang dan itu yang saya galakkan sekarang gitu. Jadi merasa lebih dekat dengan masyarakat dengan lagu-lagu seperti itu. Berarti kalau sejauh ini dari 20 tahun lebih berkarya di musik, sebetulnya gue nggak pernah memetakan ya bahwa nikel dari gini, nikel dari itu nggak. Ya. Mengalir aja gitu. Justru pernah waktu itu. Pernah berencana melakukan sesuatu yang oke lah, mudah-mudahan bisa lebih diterima di masyarakat. Ternyata justru menimbulkan, boleh dibilang kekecewaan dalam diri karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Boleh dikonkretkan nggak rencana apa itu? Ya, maksudnya bayangan kita, lagu ini bakal lebih diterima gitu. Tapi ternyata agak meleset dalam artian tidaklah sesuai dengan harapan itu. Ya, betul. Lagu yang mana itu, Gung? Yang pop terutama, terutama yang melo-melo. Ya. Berarti sejak Tresnegarang Kulo itu benar-benar melekat ya, berarti melekat dengan dianggap cocok itu gitu. Yang ngeranyik gitu. Dan ada kenangan tersendiri waktu itu sama Bliong Segita. Kan Bliong yang menggarap video klip. Betul. Waktu itu lagi zaman-zamannya orang rebonding. Betul. Saya ikutan tuh di rebonding asli apa cuma itu pakai wig? Asli. Dan bayangkan saking kagetnya waktu itu ya. Hasilnya kayak begini. Sempat nggak percaya diri juga waktu itu karena saya last minute. Saya kira itu pakai wig, bukan. Itu rebonding perdana saya. Dan Astungkara membawa berkah lewat lagu itu juga gayanya yang agak nyeleneh seperti itu cocok jadi dengan lagunya gitu. Dan itu sempat disambung dengan apa namanya? Pahit Bangkung ya, yang setipe dengan itu ya gitu. Nah, tapi kemudian gini juga, Gung. Orang dari dulu, Agung Wirasuta itu kan seorang PNS. Tapi masih bisa, apalagi ketika beberapa tahun yang lalu volume pentas dan Agung Wirasuta juga seorang MC. Yang MC, yang menggending, dan itu jadi PNS. Apa nggak susah ngatur waktu dulu? Karena kalau PNS kan bukan relatif ketat kan gitu. Kalau swasta mungkin masih bisa diatur kan. Betul. Dasarnya adalah kita lakonin dengan senang hati. Itu yang terpenting. Coba bisa ditanya juga sama teman-teman gitu. Karena yang lakoni dengan senang hati itu bisa terlewati dengan bagus dan ketika kita menjadi seorang ASN ataupun PNS, jadi tetap lakukan gitu tugas-tugas dengan baik sehingga ketika ada job keluar kota sekalipun, malahan keluar daerah bisa dilakukan gitu. Terutama yang Sabtu Minggu itu banyak undangan keluar saat ini. Berkaitan dengan tugas atau menyanyi? Menyanyi dan MC. Kalau akhir pekan masih oke ya? Masih oke, tetapi makin yang sudah sangat-sangat selektif. Tidak, kalau urusan pekerjaan yang selesaikan dulu gitu. Kalau memang bisa masih di dalam kota dan masih dijangkau, jobnya saya ambil. Biar nggak mengorbankan kerja juga. Jadi tapi pernah nggak pengalaman, Gung, dulu ketika lagi kenceng-kencengnya terus Tresnegarang Kulo dan segala macam, itu agak dilema gitu, Gung. Mungkin di kantor kerjaan sempat keteteran, atau jangan-jangan malah pernah dapat teguran dari pimpinan, atau pernah nggak pengalaman? Kalau teguran tidak, karena kalau urusan pekerjaan yang tuntaskan dulu. Astungkara tidak ada istilah yang namanya keteteran, tidak ada. Yang kalau boleh dibilang dilematis ada. Ketika waktu itu lagi kenceng-kencengnya, ingat nggak waktu itu ada Chords on Track itu. Ya, betul. Konser berjalan di atas truk. Zaman 2003 ketika awal itu ada dari Lolot ya. Betul. Ada kontainer jalan dikontrak oleh salah satu perusahaan furniture ya. Dan waktu itu kesempatan emasnya adalah ketika saya didaulat menjadi MC dan itulah perdana saya menjadi seorang MC. Itu luar biasanya sehingga untuk persiapan biar tidak mengecewakan, Tiang harus mengambil cuti waktu itu. Terpaksa cuti berarti waktu itu ya. Jadi biar bisa fokus karena itu kan keliling Bali juga dan selalu di atas truk. Daripada nanti
jadi betul. Ya nggak enak jadi juga sedih iya, kantor, jadi ya, pertanyaan juga kan kok bisa gitu kan. Ya udah, kita sampaikan saya lagi cuti gitu. Nah, kalau kemudian dilihat juga Gung, dinamikanya kok dibilang ketika di musik ini kan mengikuti perkembangan teknologi juga, perubahannya kan begitu cepat, mulai dari kaset ke CD, VCD, DVD, sekarang digital. Agung Wirasuta masih tetap eksis sampai sekarang, walaupun mungkin ya boleh dibilang gelombangnya naik, frekuensinya naik turun kayak gitu. Gimana cara bertahannya, Gung? Kalau cara bertahan itu adalah satu, tetap cerminkan diri sendiri aja. Yang jelas kita punya ciri khas. And Tiang sampaikan juga kepada anak didik, kebetulan Tiang melatih vokal, itu selalu saya bilang, jangan mengekor. Jadilah diri sendiri seperti itu. Mengekor itu berarti tidak serta-merta apa tren ikut, nggak begitu betul. Ya? Kalau saya sendiri, saya menganut sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, ya seperti itu. Apa yang tidak mentah-mentah seperti yang sudah ada gitu. Kita sesuaikan juga dengan tidak muluk-muluk. Pasar pun kita harus perhatikan. Goyang linggis itu termasuk hasil ATM juga ya? Betul. Nah, waktu itu lagi demam orang bergoyang, saya ambil dalam artian. Ada goyang ngebor, goyang ini, ini Agung Wirasuta goyang linggis. Waktu itu kan saya lewat karya goyang linggis itu ada perubahan nama dari Agung Wirasuta menjadi Agung Wiradana. Itu orang sempat bertanya, Gung. Artinya kengken nih gitu. Kenapa dari, ya kalau boleh dari Agung Wirasuta jadi Agung Wiradana, nggak berapa lama balik lagi. Nah itu gimana, Gung? Itu kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Tapi yang jelas saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, pergantian nama itu bukan main-main. Itu yang perlu Tiang tekankan. Dulu kan orang nganggap gitu, ganti nama, jangan-jangan Agung Wirasuta nggak laku, jadi nggak nama baru, bukan gitu ya? Dengan nama baru Agung Wiradana, kan genten, dan setelah 2 tahun berjalan, balik lagi dengan Agung Wirasuta. Tapi kalau secara... Di baliknya itu apa? Ada cerita apa, Agung? Perjalanan lebih banyak kepada perjalanan diri ke spiritual. Itu yang Tiang rasakan, dalam artian tidak muluk-muluk lah, artinya kita ingin sesuatu yang lebih baik. Dan bukan berarti dengan Agung Wiradana, kenapa masih kembali lagi dengan Agung Wirasuta, apakah tidak laku? Tidak. Saya sudah membuktikan waktu itu dengan goyang linggis. Kan waktu di awal banyak menyampaikan, kamu sudah punya nama besar, sangat salah kamu ganti nama gitu. Tetapi dengan keyakinan yang saya miliki, ini tidak main-main. Atas restu beliau juga, berganti menjadi Agung Wiradana, Astung Kare, goyang linggis bisa diterima. Malahan lewat karya goyang linggis yang sebelumnya ada goyang linggis, berikutnya juga ada goyang linggis bikin happy. Betul, lebih diterima karena saya bisa go nasional. Itu sempat keliling daerah juga ya. Iya, tidak hanya di Bali tetapi juga banyak keluar Pulau Dewata. Nah, seperti itu. Nah, kenapa masih berbalik lagi? Ya itulah perjalanan ya. Dan dalam artian Agung Wirasuta yang sekarang itu adalah Agung Wirasuta yang lama ditambah dengan Agung Wiradana. Justru nilai plusnya nilai plusnya ada gitu. Kalau nilai plusnya itu boleh nggak saya simpulkan salah satunya, Gung? Ada sentuhan spiritual, karena belakangan lagu-lagu Agung juga kebanyakan, sebagian yang lagu baru-baru Agung juga cenderung misalnya dalam tanda kutip ke dewan-dewan. Itu gimana, Gung? Itulah saya bilang tadi perjalanan. Jadi sesuatu yang luar biasa ketika Tiang melakukan perjalanan spiritual, banyak sekali mendapat tuntunan. Sehingga muncul banyak lagu seperti Om Namah Shivaya, kemudian Betari Tri Upasedana, dan dari situ Tiang sangat merasakan bahwasanya lagu itu tidak hanya bermanfaat untuk diri saya, tetapi juga untuk umat dimanapun berada gitu. Dan bukan hanya berbicara soal komersialnya, ya, nilai tambahnya ada di sana. Gitu kan? Itu yang saya bilang tadi, bahwasanya mungkin di awal ekspektasi kita lagu ini bakal benar-benar diterima, tetapi ternyata seiring dengan waktu itu mungkin dianggap, boleh dibilang ini mengarah kepada salah satu ajaran. Dianggap itu. Tapi seiring dengan waktu semua indah pada waktunya. Akhirnya sekarang lagu itu justru bertahan malah semakin melejit gitu. Dan ada perkembangan yang berbeda jadinya dari karya Agung ya waktu itu, yang sebelumnya memang orientasinya memang lebih ke pop,
belakangan mulai diimbangi dengan dalam tanda kutip untuk motivasi, kan itu juga sebetulnya. Ya seperti Pak dibilang tadi, keseimbangan. Iya, betul. Iya kan? Kalau ngomong soal keseimbangan itu, Agung selama 20 tahun ini menikmati nggak sebagai public figure gitu, Gung? Karena kan apalagi ketika ya satu dekade sejak Talu Semu itu, lagunya kenceng banget. Karena kemarin Gung Wirasuta dan segala macam kayak itu misalnya. Sangat menikmati. Banyak pelajaran, banyak pengalaman, walaupun mungkin masih ada dukanya. Yang namanya keseimbangan tadi, suka duka pasti harus ada kan gitu. Ya dukanya masih banyak juga yang beranggapan artis itu glamor gitu. Padahal bukan itu esensinya kan. Jadi kita berusaha tampil yang maksimal aja, dan perlu juga dengan kesederhanaan, tidak mesti dengan yang glamor gitu. Itu urusan penampilan sih sebenarnya kalau sudah di panggung dan di panggung lain lagi berbeda. Karena kalau kita tampil banyak juga dukungan sponsor. Jadi bukan milik kita. Berarti bajunya mewah aja ganti-ganti kan. Gitu. Saya tahu sponsor betul sekali. Karena kita harus bisa mampu tampil di hadapan publik itu seperti apa kan, menjadi barometer, menjadi trendsetter segala macam. Nggak enaknya jadi public figure apa, boleh dibilang, dari pengalaman lama nih? Untungnya kalau kita di Bali sih, kalau masalah gosip itu tidak sebanyak yang ada di luar ya. Kalau dibilang lebih banyak enaknya sih. Kemana-mana itu enak. Aku tadi bilang tidak sebanyak di luar, berarti ada kan? Ada. Pernah nggak digosipkan gitu? Oh, ada gosip-gosip seperti itu. Misalnya apa, boleh dibilang? Kalau urusan karir sih tidak ada. Cuman ada kejadian yang tidak mengenakan waktu itu. Ketika ada salah seorang, boleh dibilang pejabat sih waktu itu. Orang tuanya kena musibah, meninggal gitu. Yang ditelepon karena kemiripan nama, saya yang ditelepon dan mengatakan turut berduka cita gitu kan. Saya kaget. Loh, orang tua saya sehat, sampai waktu itu kejadiannya saya berada di Denpasar, saya langsung telepon ke rumah gitu. Zaman itu belum ada banyak handphone, tadi masih telepon rumah. Jadi tiang telepon ke rumah juga tidak ada yang ngangkat. Jadi semakin ketakutan waktu itu. Malah sudah ada kiriman karangan bunga ya. Tiang jadi, aduh ini gimana ya? Sampai akhirnya sesudah 1 jam baru bisa ngobrol sama Haji. Haji saya sehat-sehat saja gitu. Makanya akhirnya Tiang klarifikasi lagi. Karena kemiripan nama gitu. Kemiripan nama, betul. Kalau digosipkan sesama penyanyi pop Bali pernah nggak, Gung? Atau dengan penggemar malah? Ada, pastilah. Makanya nanti Tiang selalu boleh dibilang Tiang berusaha menjalin kedekatan, tetapi masih ada batas-batas. Nah itu tanggapan istri gimana? Bu Ani, sorry ya saya gosipin. Kalau tanggapan istri, karena dari awal yang sebelum nikah malah sudah sejak pacaran saya sudah menjadi penyanyi kan. Artinya sudah ada komitmen dari awal gitu. Tidak boleh cemburu yang berlebihan. Dan saya pun jujur kepada pemirsa, Tiang juga memegang batasan-batasan itu. Ketika kedekatan istri, sejauh mana ya? Iya, tidak hanya dengan penggemar, tidak hanya dengan sesama artis, tetapi kalau rasanya ada sesuatu yang agak di luar batas, kita akan mengerti dengan gerak-geri istri, dengan tingkah polanya kan, dari cara berbicara kita sudah tahu kan. Oh ini ada sesuatu yang salah, nggak usah dilanjutin. Tantangan jadinya gitu ya. Betul. Gung, kalau ngomong soal karir di musik ini mungkin bisa diceritakan. Boleh sambil minum? Ya lupa. Tar kopinya malah makin sekarang. Itu boleh diceritakan nggak awalnya dulu? Mungkin kalau sekarang ya barangkali orang bilang karena teknologi relatif lebih mudah untuk belajar lagu, ngakses ini itu, kesempatan rekaman mudah. Perjuangan Gung dulu tuh seperti apa gitu, Gung? Benar-benar merintis dari awal itu seperti apa? Bener-bener sambil minum dulu, biar ceritanya lebih lancar. Bener-bener berat waktu itu. Beratnya di mana? Zaman itu kan sudah sering juga masuk di TVRI. Ada, boleh dibilang sih, ada dualisme waktu itu. Istilahnya, ini kiblatnya Blitut Widi. Oh ini kiblatnya Gung Wirasuta. Kan itu dia beda-bedakan jadinya.
Tapi waktu itu saya justru merasa lebih tertantang untuk selalu mengasah diri. Yang komersil itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin waktu itu dengan autodidak, vibra saya kurangi. Karena beda justru, ketika untuk lomba beda kan. Betul. Jadi justru dengan kematangan teknik vokal yang dimiliki ini sekarang saya harus mengurangi gitu. Sehingga ada banyak masukan bagaimana caranya orang itu menyanyikan dengan santai, rileks, tidak butuh dengan teknik vokal yang pasti orang lagu nanggung kewah jenut jaban gitu. Banyak. Sampai sekarang pun yang contohnya beli sila nih, sila. Nyenak sing nawanggung resuto, dobas ruwet gitu. Dibuat pangna. Image-nya gitu ya. Gitu. Berarti masih orang membandingkan aman ngelih lagunya halo-halo model penyanyi ini. Kalau Gung Wirasuta pasti berpilihan lagunya berat-berat gitu jadinya. Padahal tidak juga kan. Tapi ya justru tertantang dari situ. Pemilihan lagu itu penting gitu. Dan balik lagi dengan Tresnegarang Kuluk nih yang kemarin itu beberapa tahun Niki, kan ada lagu barat yang nadanya hampir-hampir mirip kan, mirip banget. Jadi tiang ambil musiknya itu, tiang nyanyikan Tresnegarang Kuluk kok nyambung, malah viral di TikTok. Jadi sesuatu dalam artian begini, kita jangan buru-buru menghujat yang di luar sana ternyata mengambil punya kita. Bukan, jadi dengan nada notasi yang 8 do re mi fa sol la si do kan, akhirnya perputaran itu bakal ketemu juga hal-hal yang sama gitu. Jangan penuh satu lagu utuh aja gitu. Betul. Kan betul ya. Belingi deh tagelekuluk adine gitu. Mirip ya jadinya. Lagu apa itu? Lagu barat bahasa Inggris. Apang sida beli ketemu adi. Coba kalau di bahasa Indonesia kan. Aku minta ikat anjing. Anjingnya diikat dulu. Tapi gini Gong, kalau ngomongin soal lagu itu juga di awal karir itu kamu dibilang ini kita flashback dulu dari awal gitu. Ketika Gong memutuskan untuk menjadi penyanyi, respon Aji gimana itu di rumah? Karena pada masa-masa Agung itu ketika akhir 90-an kan orang masih cukup permisif Gung terhadap lagu penyanyi kado dari kayak gitu. Makanya cenderung diarahkan ngalih ganyi seken kan gitu biasa orang mengatakan. Ya, betul. Jadi agak meringis kalau mendengar itu. Karena jujur di awal kalau urusan prestasi Aji sareng Ibu Tiang sangat mendukung. Bagus gitu. Kemudian seiring dengan waktu Tiang kuliah di Fakultas Teknik. Waktu itu saya juga tertarik untuk menyanyi di beberapa hotel, kafe, restoran. Justru orang bilang ngamen. Ngamen. Justru ditentang sama orang tua karena takutnya kebablasan. Sekolah nanti di kuliah ditinggalkan. Sempragat gitu. Buang dari tukang insinyur gitu ya. Nggak usah gitu. Pokoknya selalu dihambat. Ngambil kontrak sini nggak boleh. Serba nggak dikasih gitu. Astungkara dengan semangat yang gigih saya buktikan kuliah saya masih berjalan. Bahkan IP pun di atas rata-rata gitu ya. Dalam artian dibanding dengan teman-teman yang tidak ada kegiatan, saya masih berada di atas gitu. Jadi dengan semangat itu yang buktikan. Akhirnya tanpa omong banyak lagi, Aji itu mengizinkan justru. Malah dengan menyanyi, studi saya tamat, saya bisa membiayai bahkan diri. Sekarang S2 lagi gitu. S2 tamat, aktivitas di kantor jalan, nyanyi juga masih oke, MC oke. Top kan gitu Gung. Iya. Tapi ya memang sih perjalanan itu ya seperti Pak dibilang tadi, kadang naik, kadang turun. Itu gimana gue menghadapi, karena jujur aja pernah nggak merasa down gitu Gung ketika sempat istilahnya di atas dengan lagu Tresnegarang Kuluk, tapi kemudian ketika perubahan tren mungkin ya walaupun nggak dilupakan sama sekali, orang jadi Agung yang dulu misalnya ketika ada lagu Papali siapa Agung Wirasuta, ini udah beralih Agung Wirasuta itu mungkin second opinion atau bahkan yang kesekian gitu. Ya. Pastilah namanya manusia pasti ada merasa terpinggirkan seperti itu. Bukan menjadi pilihan yang utama lagi gitu kan, ada second opinion lah. Tetapi ya, Astungkara dengan perjalanan waktu bisalah tidak terlalu. Apa yang Gong lakukan ketika artinya untuk mengalihkan perasaan itu, atau artinya
barangkali Gong berpikir nggak terlalu terikat dengan itu. Gong justru malah punya aktivitas lain atau apa misalnya untuk? Kalau untuk itu tetap saya lakukan. Berkarir di Belantika Musik Pop Bali itu menunjukkan eksistensi. Itu yang terpenting. Selalu berkarya dan berkarya, entah nanti hasilnya seperti apa, saya serahkan kepada beliau. Astungkara lebih dari 20 tahun masih bisa berkiprah. Masih bisa diterima gitulah karya-karya saya. Nah, tadi kan di awal sempat nyanyi juga. Itu vokalnya masih sama seperti itu, Gong. Ada tipsnya nggak? Atau mungkin orang selalu, kalau saya pribadi selalu salut gitu kepada penyanyi yang udah puluhan tahun berkarya, suaranya nggak berubah gitu. Ya mungkin, mohon maaf, kadang-kadang kan ada orang yang di rekaman ketika live kurang, atau misalnya lewat 10 tahun aja udah ada penurunan. Powernya turun. Power betul. Nah, kalau Mas itu gimana? Astungkara karena Tiang juga secara tidak langsung selalu berlatih di rumah. Jadi untuk urusan nafas sama power ya masih bisa tetap terjaga. Apalagi anak-anak juga sudah meneruskan lah mengikuti Dinda ya. Dinda itu sudah. Kalau yang kedua ikut nggak? Ikut, cuman tidak sekencang kakaknya gitu. Ya. Dalam artian begini, dia butuh pelatih, saya langsung latih di rumah. Secara tidak langsung kan saya juga latihan untuk diri saya sendiri. Saya belajar banyak dari Dinda juga. Lagu-lagu apa yang lagi trending, dia yang banyak kasih tahu. Jadi biar nggak ketinggalan zaman juga ya. Betul banget. Apalagi pas ketika jadi MC perlu wawasan musik itu harus banyak ya gitu ya. Di situ saya merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga dan terutama anak-anak ya yang tahu banget dengan perkembangan musik yang ada di luar, sementara saya sibuk dengan dunia urusan kantor. Gitu kan. Nggak bisa terus mengikuti lagu apa yang lagi digandrungi gitu. Belajar dari itu, otomatis saya mencari jalan, mencari celah, karya apa yang harus saya buat. Dari situ jujur. Nah ini kan Agung sibuk di musik juga gitu. Barangkali gitu kalau teman-teman yang seumuran Gong, yang 50 yang jadi PNS, mungkin udah eselonnya udah di atas, sudah tinggi, udah jadi kepala dinas atau apa misalnya. Agung pernah nggak kepikiran untuk ngejar karir di PNS itu seperti apa gitu, Gong? Kalau urusan karir di PNS, saya sudah memantapkan diri menjadi pejabat fungsional namanya. Jadi lebih banyak, tapi Mas Nan, kalau saya sekarang tugas di Inspektorat Kabupaten Badung menjadi seorang auditor, jadi melakukan pengawasan, jaminan itulah. Yang terpenting tetap lakukan yang terbaik kan begitu. Nah di samping menjadi seorang auditor, saya juga menjadi penyuluh anti korupsi. Nah gitu. Jadi itu banyak hal yang penyuluh anti korupsi ntar mau saya tanyakan itu. Ya, siap. Gitu. Tapi Gong, gimana Gong menikmati kesibukan ini Gong? Kadang apalagi bagi waktu untuk anak-anak, untuk keluarga. Kadang-kadang kan kalau saya mikir pagi-pagi ke kantor. Terus kemudian kadang-kadang selesai jam kantor udah ada tawaran job, pulang udah malam. Nah, sejauh mana gue masih bisa tetap menjaga komunikasi dengan istri dan anak-anak itu? Kalau menjaga komunikasi, kita kan sekarang sudah canggih nih, ada WA group. Kemudian ada WA keluarga ya? Keluarga, betul. Jadi kalau saya ada ide-ide apa gitu, bisa dimunculkan di WA group. Walaupun kami hanya berempat, anak, istri, saya. Punya WA group juga ya? Untuk memantau juga sudah makan atau belum. Paling nggak sekedar nanya itu ya, betul, ada betul gitu. Betul, itu jadi masalah komunikasi tidak perlu diragukan lagi ya, tetap berjalan. Cuman ya namanya manusia, rasa capek segala macam, terutama terkait dengan kesehatan karena kita terlalu rutinitasnya nyambung banget gitu. Nah, adalah sakit segala macam gitu. Satu saat ada titik lemahnya pas gimana gitu ya. Keinginannya sih besar, semangatnya tinggi, cuman badan ini sudah tidak bisa nerima, apalagi sudah masuk ke 50 tahun. Sadar Gong, kita udah tua Gong. Kalau Gus masih ada mimpi apa di lagu Pop Bali yang mungkin belum sempat terwujudkan, atau ide apa Gong dari dulu mungkin? Kalau kemarin yang perdana itu kan sama Pak D tuh garap konser tunggal itu yang pertama. Semalam bersama Agung Wirasuta. Saya lupa. Ya, ini sedikit cerita ya, ini bukan kong kali kong. Nah, mumpung ngomong itu mungkin boleh ditanya juga Gung. Kita kan seringkali ngerasa
kok kurang fair ya ketika penyanyi dari Jakarta atau bahkan dari luar negeri tampil di sini ratusan ribu tiketnya kita beli. Tapi kalau penyanyi Bali tiket dah setali kan kewa aja kan gitu dulu ya waktu itulah itu. yang menjadi tantangan waktu itu kan. 2005 Iya, betul. pemirsa. 2005 waktu itu konser Tisiang bisa dibanderol seharga 100.000. 100.000 di Sanur ya, di salah Sanur. satu tempat yang Betul. boleh dibilang berkelas eksklusif juga, ya. eksklusif. Jadi itu berkesan banget, apalagi Aji Titiang menyaksikan Betul, langsung konsernya. iya. Anak juga waktu itu ada, suatu kebanggaan. Mantan Bupati Pak Alit Putra juga Hadir hadir waktu itu di ya. situ. Jadi ramai banget dukungan dari teman-teman musisi itu banyak sekali. Itu artinya kan bahwa ngomongin itu Gung, bahwa penyanyi Bali itu sebetulnya punya nilai tinggi juga asal mau menempatkan diri kan itu sebetulnya. Gung, Ya. Sesudah semalam bersama Agung Wirasuta kan selanjutnya yang juga menggelar sekalian penggalian dana waktu itu di tempat yang lebih luas lagi. Kalau harapan ke depannya mudah-mudahan bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Ya, selain untuk eksistensi juga mungkin memotivasi Yang lain. teman-teman yang lain gitu, betul. Gung ya. Nah, kalau nyambung yang tadi itu, Gung, penggemar kan, Bang. Selayaknya dulu punya penggemar banyak. Sekarang penggemarnya Gung yang dulu itu sudah berkeluarga, sudah punya anak. Penggemarnya naik 2 kali lipat dong mestinya, Gung. Iya, pasti Ngerasain gitu nggak? Ngerasain. Cuman ada bedanya waktu itu zaman ya boleh di perjalanan waktu lah ya waktu itu. Saya penggemarnya gitu. Ujung-ujungnya ada niat-niat tertentu. Nah, Niat itu tertentu misalnya? untuk berusaha dekat, kemudian mencari cara untuk banyak yang PDKT dulu ya. Iya, mencari cara untuk boleh dibilang kalau zaman sekarang itu ngomongnya apa ya? Apanya? Panjat Pansos. Nah, itu seperti itu. Oh, Agung Wirasuta tuh teman saya tuh, teman gitu. dekat itu gitu. Jadi paling tidak ada sih yang kayak begitu. Cuman ya disikapi dengan wajar aja. Tapi kalau soal menghadapi penggemar itu, Gung, kan ya ini mungkin di mana-mana kayaknya ada gitu, bahwa ada orang yang ngaku penggemar gitu, Gung. Fans berat, bahkan bukan ini sekedar fans berat. Tapi ternyata kadar beratnya itu ternyata bukan fans berat, tapi fans berat meratin gitu. Ngeberatin artisnya. Beratin artisnya. Ngerasa nggak gue? Atau pernah mengalami nggak? Karena kan biasanya ketika keluar kaset, saya ada gratis sih. Pasti gitu. Kalau misalnya ada konser, saya ada tiket. Ya itu kan fans berat, Gung. Iya. Fans berat. Ya semestinya sebagai bukan hanya sebagai fans ya, sebagai penikmat seni lah, sebagai wujud apresiasi kepada seniman ya. Dibeli seperti itu, mengapresiasi karya, betul karya, karena sangat susah membuat karya itu. Ya gimana artisnya mau berkembang kalau ternyata karyanya digratisin semua kan gitu kan? Ya sempat sih waktu itu merasa kalah juga sama seniman yang berduit ya. Dalam artian yang berduit ini karyanya ya dia bikin karya itu untuk hobi aja. Hobi aja, betul. Jadi nggak diberikan kepada orang gitu. Dapat penghasilan, betul. Nggak gitu masalah ya. Malah kalah di sana ya, betul ya. Jadi waktu itu sempat agak ini juga. Ya beda cara mungkin ya. Gitu. Beda cara menghadapi penggemar kan waktu itu kan gitu. Iya, betul. Nah, tadi Gung nyambung yang ada satu kata. Ini yang aktivitas yang Gung terakhir yang menarik ini juga. Tiba-tiba saya lihat di medsos dan ceritanya jadi penyuluh anti korupsi. Gimana ceritanya tuh, Gung? Waktu itu sih sebenarnya tugas kantor ya. Tugas kantor mengikuti seleksi waktu itu. Kemudian ada diklat terlebih dahulu, kemudian ada sertifikasi dan dinyatakan lulus, dinyatakan berkompeten. Makanya setelah itu memiliki tugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana membangun semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, menumbuhkan budaya anti korupsi. Betul sekali. Kalau saya karena basic saya adalah seorang penyanyi dan MC, ya itu yang jalannya lebih mudah. Iya, dan itu yang saya kembangkan, menyuluh lewat media, gerak dan lagu. Semakin itu nilai tambahnya, betul. Jadi masuk ke segala kalangan. Bisa dari PAUD hingga lansia gitu. Orang bilang sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Sambil menggending, sambil kampanye anti korupsi, atau kampanye anti korupsi sekalian promo lagu gitu ya? Iya, bisa banget.
Jadi lewat media gerak dan lagu itu tadi juga sebagai salah satu inovasi ya. Makanya di tahun 2022 kemarin mendapat penghargaan sebagai penyuluh anti korupsi kreatif tahun 2022 gitu. Satu-satunya dari Bali malah ya. Yes, Tongkara. Jadi suatu kebanggaan ternyata kita masih bisa berdaya guna ya untuk kebaikan kita bersama. Ujung-ujungnya pasti nyinggung masalah umur lagi nih. Sudah seumur gini kita ternyata masih berguna ya gitu. Dan yang menariknya lagi, emang bener 50 ya? Ada yang nanya? Banyak. Pak Agung bohong gitu. Padahal memang bener. Dikira di atas 50 apa di bawah 50? Di bawah 50. berarti lebih muda nih. Ada pengaruhnya nggak, Gung? Kan orang mengatakan begitu bahwa ketika seorang melakukan pekerjaan itu berdasarkan hobi, senang, apalagi sebagai penyanyi, itu mungkin saya nggak tahu kalau secara kesehatan atau secara psikologis itu berpengaruh terhadap tubuh itu. Ada nggak, Bung? Sangat berpengaruh. Jadi kalau dibilang menyanyi itu salah satu obat yang ampuh untuk kesehatan juga, kemudian untuk peremajaan nih gitu, kelihatan lebih awet muda dan saya merasakan sekali. Jadi entiang sakit aja, kalau nggak dapat nyanyi malah perasaan tambah sakit. Harus nyanyi dikit walaupun dengan. Berarti saya kalau mau kelihatan muda harus nyanyi ya? Harus. Salah satu resep. Ingat karena harus nyanyi kalau awet muda. Ya awet muda, betul. Tapi kalau ngomong soal ini kok jadi umur lagi. Satu pertanyaan lagi tentang umur ini yang lain. Gue ngerasa nggak ketika umur sudah segini, zaman berubah, penyanyi-penyanyi baru banyak bermunculan, ngerasa nggak ada yang bahwa ini bukan dunia saya lagi. Wah, kayak udahlah kasih yang muda-muda aja atau gimana gitu. Justru sebelumnya nih beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir sempat kemarin terbersit bosen juga ya gitu. Ada udah mau mundur dari udah mau mundur gitu. Cuman tak pikir-pikir setelah itu seiring perjalanan waktu, nggak dikasih mundur. Mikirnya begitu, buktinya masih ditunggu di sana sini gitu. Yang mikirnya ya udahlah cukuplah untuk anak-anak aja gitu. Saya ingin ngorbitin Dinda biar lebih maksimal gitu. Ternyata ini masih bisa berjalan gitu. Buktinya saya bisa duet sama dia gitu kan, kolaborasi. Cukup unik ya karena ada di luar negeri pun ada, tapi kan jarang ya. Kalau saya Rod Stewart pernah duet dengan Amy ya, anaknya. Terus kemudian ada tapi kalau Gita Gutawa bukan dengan bapaknya, dengan ada band kan itu. Agung Wirasuta dengan Dinda nanti kan akan asik gitu. Ngomong soal pengalaman jadi penyanyi dulu gitu. Kalau boleh tahu pengalaman pernah dibayar paling murah tuh berapa gitu, Gung, dulu, Gung? Ya jangan bilang say thank you, pasti banyak juga yang artinya yang nggak ya. Tapi yang memang dibayar paling rendah pernah dibayar berapa gitu, Gung? Kan zamannya waktu itu rendah kalau dibandingkan keuangan sekarang kan beda. Ya rendah pada masa itu. Pada masa itu. Pada masa itu 300.000. 300.000 awal 2000 tuh udah gede, Gung. Udah gede, cuman kan artinya itu yang paling rendah waktu itu. Kalau tadi bilang si thanks tuh banyak, ya banyak sekali. Tapi kalau ditipu penyelenggara acara pernah. Kejadiannya gimana? Kejadian ada acara besar, kemudian kita sampai nagihnya berkali-kali, datang ke IO-nya segala macam. Jadi pengalaman lah buat kita gitu. Jadi tetaplah melakukan yang terbaik. Cuman waktu itu yang sampaikan ke IO-nya, jangan ngomong di awal besar, kemudian ujung-ujungnya tidak ada apa gitu. Padahal udah melakukan kewajiban ya, udah tampil gitu kan, sesuai kontrak kan itu jadinya kan. Ada juga kejadian tidak ada ngomong di awal dalam artian berapa mesti harus bayar. Yang jujur kalau saya kerja dulu itu nggak pada istilah ada unsur jeleknya juga ya buat penyanyi ya, seniman gitu. Kalau ada manajemen yang handle kan lebih bagus gitu. Ya waktu itu tidak ada ngomong. Kalau gue nggak berpikir istilahnya karena orang
berapa budgetnya? Nggak ada gitu, dibilang nyanyi jadwal, oke gitu aja. Iya betul waktu itu. Nggak nanyain. Waktu itu. Berarti itu yang sering dimanfaatin oleh orang-orang tertentu gitu. Malahan setelah kita komunikasi panjang, event sudah berjalan, wedding padahal kita nggak dibayar. Artinya tidak dibayar bukan karena ngayah, tapi dibohongin. Dibohongin ya gitu. Jadi merasa ya sudahlah, Tiang juga nggak habis pikir, ya udahlah nanti datang rezeki yang betul. Ada yang ngambil, nanti ada rezeki yang lebih banyak lagi kan gitu kan. Okay. Itulah pentingnya kejujuran ya sebagai nilai dasar integritas, nilai inti korupsi ya. Nilai anti korupsi. Jadi kepingin berbicara nilai anti korupsi 9 nilai integritas ya. Betul. Udah nanti itu di luar aja. Kalau itu kita bicara di sini nanti yang benar jadi nggak ada. Yang terakhir ada nggak mungkin bukan pesan tapi artinya harapan Agung terhadap perkembangan lagu pop Bali berikutnya ini seperti apa? Karena kalau sekarang kan begitu banyak kemudahan yang bisa dilakukan, begitu ada kesempatan banyak, peluang untuk meningkatkan karir juga sebetulnya banyak. Nah, apa yang mungkin gue bisa sampaikan terhadap ya terutama mereka yang ingin jadi penyanyi atau mungkin penyanyi yang baru-baru, silakan. Kalau ingin menjadi penyanyi dalam artian saya yakin sekarang adik-adik ini banyak sekali memiliki talenta, banyak prestasi yang sudah diukir, tapi ingat tetap menjadi diri sendiri, lakukan yang terbaik, artinya tetap selalu belajar dan belajar itu yang terpenting. Kalau masalah nanti diterima atau tidaknya itu kembali kepada jodoh kita, nasib itu kan, rezeki kita kan begitu. Itu artinya selalu mengasah diri itu yang terpenting. 2 poin itu jati diri dan tetap mengasah diri gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat jadinya gitu ya. Betul. Karena kalau kita percaya kalau nggak dari kanan rezeki datang mungkin dari kiri atau dari mana akan banyak itu pasti bisa kan. Ya terima kasih banyak Agung sudah mampir di Oke Made. Ditunggu nanti Tersegarang Kuluk versi barunya ya. Siap. Oke. Ya ini boleh bilang jadi momentum mungkin bukan kebangkitan nasional, kebangkitan Agung Wirasuta di umur ke 50 tahun dengan karya-karya terbaru kita tunggu ya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Salam secangkir kopi niki. Matur sukses semua.